Halo, ini video ketiga untuk pembahasan soal OSK SMP tahun 2019, OSK IVA khususnya bidang fisika. Video ini akan membahas soal nomor 36 sampai nomor 40. Kita lihat soalnya nomor 36. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Nah, pertanyaannya di sini, apa yang menyebabkan roda mobil itu menggelinding di jalannya? Kalau benda bergerak menggelinding sempurna, menggelinding tanpa slip, itu gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek statis, bukan gaya gesek dinamis. Kalau menggelindingnya slip, agak slip-slip kayak gitu, itu yang bekerjanya gaya gesek dinamis atau gaya gesek kinetis. Sehingga di sini yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan adalah gaya gesek statis antara roda dengan jalan, bukan gaya gesek dinamis. Opsi yang tepat adalah pilihan A. Selanjutnya soal nomor 37. Hal apa yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik ke atas? Nah, pesawat terbang itu dapat naik ke atas gara-gara ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara antara bagian bawah sayap pesawat dengan bagian atas pesawat. Nah, perbedaan tekanan udara ini bisa kita cari dengan persamaan Bernoulli. Jadi, pilihan yang tepat di sini adalah opsi yang C. Perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah sayap pesawat. Selanjutnya, soal nomor 38. Perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya sebesar berapa newton? Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep hukum Pascal, di mana tekanan di titik yang kita berikan gaya sama dengan tekanan di titik yang akan diangkat gayanya. Atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini ditanyakannya gaya, sehingga F1-nya sama dengan, dari sini kita peroleh A1 per A2 kali F2. Kita substitusi nilai numeriknya, A1 per A2 ini kan 1 per 100, 1 per 10 pangkat 2. F2-nya bebannya 2 ton, 2 ton itu 2000 kg, 2000 dikali 10. 10 ini percepatan gravitasinya ya. Sehingga kalau ini diselesaikan, akan diperoleh F1-nya sama dengan 200 Newton. Jadi untuk mengangkat beban 2 ton, kita butuh gaya 200 Newton dalam kasus ini. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Selanjutnya, soal nomor 39. Sejumlah air diambil dari sebuah sungai. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U. Ke salah satu kaki pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 gram per cm kubik. Sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki lain pipa U, oh berarti pipa U tingginya 8 cm ya? Kan ini 2 cm lebih tinggi sih minyaknya. Oke, lanjutnya. Massa air sungai itu sama dengan titik-titik. Oke, kita cari dengan kaidah tekanan hidrostatis. Tekanan total pada titik yang sama itu sama. Sehingga di sini tekanan dari minyak sama dengan tekanan dari air. Tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis minyak sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis air. Ini P0-nya bisa saling coret ya. G-nya juga bisa saling coret, sehingga hasilnya tinggal ini. Nah, kita dapatkan rho air sama dengan rho minyak dikali H minyak dibagi H air. Kita masukkan nilainya. Rho minyaknya 88 kali 10 pangkat min 2, karena 0,88 di sini. Kali H minyaknya 10 cm, dibagi airnya 8 cm. Dari mana 8 cm? Karena katanya di sini minyaknya 2 cm lebih tinggi daripada air. Berarti airnya 8 cm. Kalau ini coret, ini 11 kan? Jadi 11 kali 10 pangkat minus 2 dikali 10. Hasilnya 1,1 gram per cm kubik. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi A. Selanjutnya, nomor 40. Sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan.
Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya, bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena apa? Oke, bunyi itu merupakan gelombang mekanis. Gelombang mekanis ini adalah gelombang yang kalau dia merambat butuh medium. Nah, medium perambatan bunyi adalah udara. Sehingga kalau udaranya dihilangkan, bunyi tidak dapat merambat. Akibatnya bunyinya tidak terdengar. Berarti di sini terjadi karena apa? Yang A, udara merupakan medium merambat dari bunyi. Ya, betul. Yang A, udara merupakan medium merambat dari bumi. Kalau yang B, bunyi diredam oleh medium kaca. Enggak ya, kan tadi kedengaran awalnya. Yang C, bunyi terbawa keluar. Tidak, yang keluar hanya udaranya saja. Yang D, frekuensi bunyi bergantung pada udara. Enggak, udara itu hanya medium merambat bunyi ya. Jadi jawaban yang tepat opsi A. Nah, begitu sampai soal nomor 40 ini. Untuk pembahasan selanjutnya dapat dilihat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.